Football Universe. Sintayong membuktikan profesionalismenya saat membawa Indonesia mengalahkan negaranya, Korea Selatan. Tetapi ada hal yang tak hilang darinya, yaitu nasionalismenya. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Melawan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 adalah hal yang sangat berat. Hal ini disampaikan oleh Sintayong sewaktu sesi pre-match conference. Pernyataan ini sebenarnya bukanlah merujuk pada kekuatan Korea Selatan saja yang bisa dikategorikan berat atau sulit dikalahkan. Tetapi hal berat yang dimaksud STY adalah masalah nasionalismenya. Seperti diketahui, Sintayong selama ini adalah sosok pemain dan pelatih yang mengabdikan karirnya untuk Korea Selatan. Sewaktu menjadi pemain, dia adalah bintang mereka, dan sewaktu menjadi pelatih, dia pernah mencatatkan sejarah manis bersama Taeguk Warrior, yaitu dengan mengalahkan juara bertahan Jerman di Piala Dunia 2018. Tentunya dalam hati Sintayong, Korea Selatan adalah cinta pertamanya. Tetapi kemudian terjadilah hal yang tak pernah dia harapkan, yaitu sepulangnya dari Piala Dunia 2018, dia pun disambut dengan lemparan hangat, telur, dan guling yang membuatnya beserta semua pemain Korsel waktu itu tertunduk malu. Sintayong kemudian berkali-kali meminta maaf kepada publik Korea Selatan dan merasa dirinya sebaiknya keluar dari Korea untuk melatih di negara lain. Lalu datanglah penawaran dari Timnas Indonesia. Karena melihat potensi pemain-pemain Indonesia menjanjikan, Sintayong kemudian menerima pinangan itu. Dia pun mulai memoles Timnas Indonesia sejak tahun 2019. Dari urutan 150-an dunia, kini Indonesia di bawahnya menembus 130-an dunia. Dari bermain dengan umpan-umpan panjang membelah samudra, kini Indonesia bermain dengan umpan-umpan pendek terukur khas sepak bola modern. Dari dribble tak lepas bola yang akhirnya menabrak papan iklan, kini Indonesia dribble secukupnya dan bermain dengan kombinasi 1-2 untuk mengalirkan bola. Dari bermental bangsa terjajah yang selalu takut hadapi raksasa-raksasa sepak bola dunia, kini Indonesia hadapi dengan kepala tegak. Intinya setelah hampir 4 tahun berproses, akhirnya Sintayong dapat mengubah wajah sepak bola Indonesia. Ketika Timnas Indonesia semakin matang permainannya, maka datanglah momen yang sebenarnya tak ingin dilalui Sintayong, yaitu melawan Korea Selatan di turnamen besar. Sintayong sebenarnya ingin bertemu di babak final, agar tak terlalu bersalah jika menang atas Korea Selatan. Tetapi kenyataan berkata lain, dan Sintayong harus bertemu di perempat final. Di dalam hatinya pun bergejolak dilema apakah harus memenangkan Indonesia atau Korea Selatan. Tetapi dia harus tetap meletakkan profesionalisme sedikit di atas nasionalismenya. Untuk itu Sintayong kemudian mengerahkan semua tenaganya untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi Korsel. Dengan kekuatan yang lengkap karena semua pemain dapat tampil dan dengan atmosfer positif yang dibangun selama pagelaran Piala Asia U23, maka Sintayong kemudian masuk lapangan dengan tatapan tajam untuk memenangkan laga. Pertandingan pun berlangsung sengit karena para pemain Indonesia ternyata dapat mempraktekkan semua yang diinstruksikan Coach Shin dengan baik. Gol pertama pun datang lewat sepakan cantik Rafael Strike. Tetapi karena Korea Selatan memiliki mental baja, maka gol penyama kedudukan pun diciptakan. Para penggawa Garuda menolak kalah pada pertandingan ini, dan kembali Rafael Strike mencetak gol kedua di penghujung babak pertama. Di babak kedua tensi permainan semakin meningkat. Korsel berusaha mengejar ketertinggalan. Pada menit ke-70 seorang pemain Korsel di kartu merah karena melakukan injakan kaki ke Justin Hubner. Indonesia terus melayani permainan Korsel, tapi satu kelengahan di menit 84 membuat Korsel dapat menyamakan kedudukan 2-2. Ini adalah skor akhir di babak kedua, sehingga pertandingan pun dilanjutkan dengan tambahan waktu 2 kali 15 menit.
Karena tak ada gol tercipta, maka pertandingan pun harus ditentukan dengan drama adu penalti. Dan di momen penalti ini, Indonesia berhasil menang lewat drama yang panjang dan menyita mental. Kemenangan ini menjadi hal yang sangat fenomenal karena Indonesia yang adalah tim dengan peringkat terendah di Piala Asia U23 ini akhirnya mampu mengalahkan Korea Selatan yang adalah Raja Asia. Sekilas di wajah Sintayong terlihat sangat gembira, tetapi selebrasi yang dilakukannya tak heboh. Dia hanya selebrasi sebentar di tempat, lalu memeluk dan menyalami beberapa asistennya yang berada di sampingnya. Dan dari tangkapan kamera, momen haru itu datang ketika Sintayong tidak berjalan ke arah para pemain Indonesia, tetapi dia pun langsung berjalan ke bench Korea Selatan. Satu persatu pelatih dia beri salam dengan sangat hangat dan ramah. Dia pun terlihat memberi mereka semangat. Memeluk mereka diikuti dua asisten timnas Indonesia yang juga adalah orang Korea. Para pemain Korea yang sedang bersedih juga dihampirinya satu persatu dan memeluk mereka layaknya seorang ayah yang masih memiliki cinta yang tulus. Di saat semua pemain dan ofisial Indonesia sedang berpesta di lapangan, Sintayong sibuk memeluk para pemain Korea dan memberikan mereka semangat. Nasionalisme Sintayong tak diragukan lagi. Dia masih sangat mencintai Korea Selatan dan selamanya dia tak akan pernah meninggalkan Korsel terpuruk. Selalu ada hati yang terbuka, selalu ada tangan yang siap memeluk, selalu ada cinta untuk Ibu Pertiwi. Setelah menyalami para pemain dan staf pelatih Korea, Sintayong terlihat mendatangi para pemain Indonesia. Tetapi di sela-sela perayaan kemenangan, dia pun datang menuju bench penonton Korea dan menunjukkan gestur hormat kepada mereka. Walau timnas Korea Selatan kalah, tetapi publik Korea tetap menghormati Sintayong sebagai salah satu pelatih terbaik mereka. Para penonton Korea pun memberikan tepuk tangan sambil mengibarkan bendera Korea. Dan hal ini membuat Sintayong matanya berkaca-kaca. Sintayong pun sadar bahwa tindakan profesionalismenya ternyata tak melunturkan rasa nasionalismenya yang ada pada dirinya. Kini Sintayong terus memantapkan diri untuk mempersiapkan Indonesia ke babak final. Lawan di semifinal tentunya tak akan gampang, tetapi impian masuk Olimpiade dan menjadi juara akan membakar semangat Garuda Muda untuk terus melangkah maju. Terima kasih Sintayong karena kamu mengajarkan kami artinya mensejajarkan profesionalisme dengan rasa nasionalisme. Kami semua mendukungmu, kami semua mencintaimu, kami semua bahagia kamu ada di sisi kami. Maju terus Garuda, Sarangheo, Kamsahamnida. Thank you.